Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali hadir di hari ke-16 Ramadan 1443 Hijriyah yang penuh makna bersama Sekolah Islam An-Nas. Semoga kita pada hari ini, sore hari ini, selalu diberikan kondisi yang sehat walafiat dan mampu menjalankan ibadah di bulan Ramadan tahun ini, dan insya Allah sebagai bekal nantinya hingga penutup Ramadan, kita selalu diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini secara maksimal. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita patut bersyukur atas nikmat dari Allah SWT ini, ya, telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kegiatan yang selama ini kita laksanakan, alhamdulillah, sudah berjalan 15 hari, dan ini hari ke-16 dapat berjalan dengan lancar. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, selama 15 hari dan hari ke-16 ini, tentunya kami sampaikan bahwa acara ini adalah rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Islam An-Nas Ahsan yang menaungi unit-unit dari KBTK, SD Islam, PKBM setara SMP dan SMA, Rumah Tahfiz An-Nas, dan Mahad Ummahatul Mukminin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita mengadakan kegiatan, insya Allah, talk show tematik, ya, kajian Ramadan, talk show tematik yang insya Allah akan mengambil tema semangat di penghujung Ramadan. Dan alhamdulillah bersama kita saat ini sudah ada Ustadz Ali Basuki LC, hafizahullah ta'ala. Beliau adalah Ustadz pembina di Yayasan Islam An-Nas Ahsan. Ahlan wa sahlan bihudurikum Ustadz. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, barakallahu fiikum. Wa fiikum barakallah. Masya Allah, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Allah yafatna jami'an. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, kalau sudah Ustaz mendoakan kami semua, merinding hari ini semuanya. Masya Allah, semoga Allah tetap mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya, berikan kesehatan kepada kita semuanya, dan mampu mengambil manfaat dari antum, insya Allah Ustaz. Barakallahu fiikum. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Sore ini kita punya tema nih Ustaz, tentang semangat di penghujung Ramadan, Ustaz. Masya Allah. Dimana, ya, sebagaimana hal yang sering kita temui ya di penghujung Ramadan, Ustaz, apalagi sudah mulai dapat kucuran THR biasanya nih. Kemudian aktivitas-aktivitas mempersiapkan. Nah, di Indonesia marak sekali dengan namanya mudik segala macam, dan insya Allah niat mereka sudah baik semuanya untuk silaturahim, Ustaz ya. Namun kadang kita jadi terlupa nih aktivitas-aktivitas ibadah di bulan Ramadan yang tentunya di akhir ini justru malah penghujung-penghujung menjadi banyak sekali fadilah-fadilah yang bisa kita dapatkan. Nah, fenomena yang ada di masjid ini makin maju, Ustaz. Ya, makin maju softnya ya Ustaz ya. Masya Allah, makin maju softnya. Dari yang awalnya 10 soft ya, kemudian berubah jadi 7 soft, dan ya bahkan sekarang 1-2 soft mungkin Ustaz ya. Berpindah, subhanallah. Ini menjadi fenomena yang ada, dan semoga hadirin yang ada sini tentunya ingin sekali mengambil hikmah dari nasihat antum Ustaz. Masya Allah. Dan marilah teman-teman semuanya, ya, baik yang dari online, ya, mungkin ada juga yang mungkin nanti di offline melalui YouTube nanti bukan ada, dan di tempat-tempat dimanapun insya Allah akan dapat mengambil manfaat. Dan mari kita simak bersama ya Ustadz, Masya Allah, mohon nasihatnya terkait dengan tips-tips nih Ustadz, bagaimana bisa bersemangat ya beribadah di penghujung Ramadan
1443 Hijriah kali ini. Mari kembali lagi kami ajak untuk kita semuanya ya meneguhkan niat kita untuk belajar bersama selama kurang lebih ya 1 jam ke depan. Insya Allah sampai jam 5 ini materi dari Antum Ustaz, kemudian nanti akan kita buka forum tanya jawab di jam 5 hingga jam 5:20. Barakallahu fiik pada Ustaz Ali Basuki LC. Hafizahullah Ta'ala, kami silahkan. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, rekan-rekan semuanya, para sahabat, alhamdulillah tidak ada kata yang lebih sempurna dan lebih Allah cintai melebihi pujian dan sanjungan seorang hamba kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah adalah zat yang sangat mencintai pujian. Bahkan tidak sah salat kita kecuali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Membaca dalam salat kita, mengawali tilawah yang kita baca dalam salat kita dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh sebab itu, bagi kita para hambanya yang sangat dan sangat sedikit syukurnya, hendaknya senantiasa menyadari betapa pentingnya untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bertahmid, senantiasa bertasbih. Ini tentunya merupakan untaian kalimat yang teramat sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid yang maha terpuji. Teramat banyak tentunya melimpah dan melimpah karunia-Nya kepada setiap hambanya. Tidak akan pernah berhenti dan tidak ada satupun yang bisa menghentikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Demikian Allah kabarkan. Seakan Allah mengepung setiap hambanya dalam keadaan apapun. Hakikatnya Allah mengepung hambanya dengan beragam kenikmatan. Kabarnya Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji Al-Hamid. Semoga Allah memudahkan untuk kita mampu menghiasi kehidupan kita dengan senantiasa memuji Allah, dengannya digolongkan sebagai para hambanya yang bersyukur kepadanya Jalla Jalaluh. Tidak lupa tentunya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah yang paripurna, kepada Khalilullah wa kalimuhu, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan kepada seorang hamba yang Allah ajak bicara secara langsung tanpa perantara, Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk senantiasa menjadikan jalan kehidupan beliau sebagai jalan kehidupan kita, berqudwah, beruswah kepadanya. Dan semoga kelak Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rekan-rekan semuanya, al-ikhwah wal akhwat,
rahimanallahu wa iyyakum, dikala menyebut nikmat, tentunya nikmat yang paling istimewa dan tidak tertandingi adalah nikmat keislaman. Dan itulah puncak kenikmatan hakikatnya. Demikian Allah ingatkan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Perhatikan penggalan berikutnya, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Allah sempurnakan nikmatku, yaitu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dikala kita bisa merasakan bahwa Islam adalah puncak kenikmatan, maka pasti kita akan berjuang untuk menjaga nikmat yang Allah berikan. Kita akan lebih berjuang daripada berjuangnya ahli dunia. Tentunya untuk kita menyelamatkan kehidupan ini. Atau untuk mencari keselamatan di kehidupan dunia ini. Rekan-rekan semuanya, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, rahimanallahu wa iyyakum. Kalau kita memperhatikan bagaimana seseorang menilai kenikmatan yang sifatnya duniawiyah dengan ragam keadaan mereka. Sungguh di antara mereka menjaga kenikmatan itu dengan beragam cara. Ada di antara mereka menjaga kenikmatan itu dengan menjadi sosok yang bakhil. Tidak mau berkurang sedikit pun kenikmatan itu. Ada di antara mereka yang angkuh dan sombong dari kenikmatan yang sifatnya duniawiyah ini. Bagaimana pula mereka mengejar kenikmatan untuk bertambah? Kiranya tidak salah. Apa diistilahkan peras keringat, banting tulang siang dan malam untuk mengejar, menggapai pundi-pundi dinar atau pundi-pundi rupiah. Sehingga wajar apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, segolongan hamba yang seperti ini menjadi hamba yang benar-benar celaka hakikatnya. Walaupun mereka seakan-akan menjaga dan mengais rezeki, digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Mereka itu, subhanallah, hamba dinar, hamba dirham, hamba kemewahan duniawiyah dari pakaian, kendaraan dan yang lainnya. Subhanallah. Tatkala kendaraan yang mewah kita miliki, tidak ingin untuk sedikit pun terlecetkan kendaraan kita. Marah. Seandainya ada orang yang meleceti, menggores mobil kita, dan bahkan bisa marah besar. Bahkan kita siap untuk berkelahi orang yang mengganggu kemewahan, kekayaan yang telah kita korbankan untuk kita mendapatkannya. Subhanallah. Kalaulah perasaan yang seperti ini, dan seharusnya lebih tinggi daripada sekedar kepekaan dan perasaan seperti itu. Saat kepekaan dan perasaan dalam memiliki dan menjaga, kita buktikan dalam menjaga nikmat agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka subhanallah, tentunya kita benar-benar akan merasakan bahwa nikmat yang paling istimewa, yang benar-benar hati kita akan damai, dan hakikat kehidupan itu akan benar-benar kita rasakan. Subhanallah. Kita akan berjuang. Kita akan berjuang. Karena itulah hakikat kehidupan yang nyata. Yaitu ketika seorang menjaga, merawat terhadap kenikmatan, keimanan, keislaman. Oleh sebab itu wajar
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dalam menjaga kenikmatan ini untuk selalu menyambut dan menyambut seruan Allah dan seruan Rasul-Nya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Subhanallah. Menjaga kenikmatan agama ini hanya terwujudkan memang untuk atau hanya dengan menyambut seruan Allah dan Rasul. Karena inilah yang akan memberikan kehidupan. Menjadikan kita lebih hidup dari sekedar kehidupan. Beda tentunya orang yang hidup dengan hati yang bercahaya. Kehidupan seseorang yang memiliki hati yang bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati seorang muwahhid yang mentauhidkan. Hati yang kuat untuk bertawakal kepadanya. Dan subhanallah, ketika seorang merasakan seperti ini, maka dia akan merasakan bahwa kenikmatan itu memang hanya kenikmatan dalam sebuah ketundukan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena terarah lisannya dan hatinya untuk menyadari bahwa yang hanya menyelamatkan dia di kehidupan ini adalah kenikmatan agama. Maka wajar apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penggalan doa yang beliau baca, dan ini bukti bagaimana beliau mengajarkan kepada kita untuk kita menjaga nikmat keislaman yang telah Allah anugerahkan. Di antara penggalan doa yang beliau ajarkan, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah itu menimpa kenikmatan agama. Agar nikmat ini jangan engkau timpakan musibah. Ya Allah. Berat. Berat. Tatkala kaki ini harus terbelenggu sehingga merasa berat untuk melangkah dalam kebaikan. Tersiksa ketika hati ini menjadi gelap. Tidak bisa merasakan kelezatan bertambut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar apabila para salaf mereka sangat-sangat mengkhawatirkan, dan tidak ada yang lebih mereka khawatirkan pada dirinya melebihi kekhawatiran mereka akan berkurangnya kenikmatan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Agar senantiasa mereka membaca dan memohon kepada Allah tambahnya petunjuk, bertambahnya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, itu petunjuknya. Bahkan itu yang kita baca di dalam penggalan doa kita. Wahdini, ya Allah berikan petunjuk kepada aku. Dan kiranya yang hari-hari ini menghiasi sebagian dari zikir kita di doa kunut yang kita baca dalam witir pun juga demikian. Allahumma hdini fi man hadait. Kita meminta untuk supaya jangan berkurang. Bahkan kita meminta bertambah, bertambah, dan bertambah. Bahkan inilah yang diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah meminta, para anbiya tidak pernah meminta yang lainnya. Dari sebuah kenikmatan yang bertambah melebihi meminta dan memintanya mereka dan mengibahnya mereka untuk bertambahnya kenikmatan agama dalam kehidupan mereka. Rabbi zidni ilma, ya wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu, tambahkan kepadaku ilmu agama. Subhanallah. Maka ketika seorang merasakan akan sebuah kenikmatan, wajar apabila secara langsung dari lisan mereka akan ada kejujuran yang seakan orang merasa aneh daripada jawaban kejujuran orang yang merasakan akan besarnya kenikmatan agama ini. Sebagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala
tatkala ada orang yang bertanya, "Afwan Syekh, kiranya saya mengganggu." Spontan Syekh menyatakan, "Nah, engkau menggangguku, mengurangi waktuku untuk belajar." Subhanallah, ada kalian terucap seperti itu. Aneh. Tapi karena mereka merasakan agama ini, subhanallah, kurang waktu kita untuk kita terus dan terus menambah kualitas keilmuan yang ada pada kita. Kalau kita katakan kurang dan kurang untuk menambah kualitas, karena memang kenikmatan itu terukur dalam kehidupan seorang hamba dengan ilmu yang dimilikinya. Rekan-rekan semuanya, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, rahimallahu wa iyyakum. Di bulan Ramadan seperti ini, subhanallah, merupakan momentum yang demikian istimewa dari kenikmatan yang benar-benar Allah anugerahkan untuk kita semua. Ini merupakan bagian daripada kenikmatan yang harus kita menyadari bahwa ini mahal. Kenikmatan yang mengalahkan dari semua bentuk keistimewaan yang kita miliki dari sekedar kenikmatan duniawi. Subhanallah. Kalau kita melihat bagaimana mereka mengukur momentum keistimewaan bulan Ramadan, khususnya para salaf, kita pun akan bisa berkata, wajar apabila mereka bisa melakukan lompatan amalan di bulan Ramadan yang kiranya mungkin tidak dilakukan pada waktu yang lain. Ini adalah orang yang berhasil mengukur kenikmatan dengan ilmu sehingga muncul semangat untuk berlomba, sebagaimana perkataan Hasan al-Basri rahimahullah, bahwa Ramadan hakikatnya adalah arena perlombaan yang Allah buka untuk semua umatnya untuk kita istibaq, berlomba dan berlomba. Dan orang yang berlomba adalah orang yang sanggup berlomba adalah orang yang bisa menyadari betapa istimewanya perlombaan ini. Bukan sekedar hadiah yang sederhana yang dijanjikan, tetapi pintu rayyan dari surga Allah Subhanahu wa taala yang saya Allah akan janjikan untuk dimasuki oleh orang-orang yang benar-benar berpuasa. Maka wajar apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua sisi bertambah hari di bulan Ramadan, bertambah hari, bertambah keistimewaan dari semua nilai amaliyah, kebajikan yang dilakukan. Bertambah kualitasnya, bertambah kuantitasnya. Secara umum di bulan Ramadan, beliau subhanallah, jika di luar bulan Ramadan dia adalah orang yang sangat dermawan, tapi di bulan Ramadan merupakan puncak dermawan. Dan bertambah waktu, bertambah puncak dermawan. Sehingga wajar apabila dikatakan kita akan lebih pemurah daripada sekedar tamu yang berhamba. Dalam ibadah salat secara berangsur, subhanallah, seiring dengan waktu bertambah keistimewaannya. Kita akan sebut kebaikan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi terdepan. Bahkan subhanallah secara umum al-futuhat al-islamiyah, kemenangan dan ragam kemenangan tentara kaum muslimin terjadi di bulan Ramadan. Bagaimana perang Badar pun juga di bulan Ramadan. Dan beragam kemenangan yang besar terjadi di bulan Ramadan. Anehnya, demikian mereka di bulan Ramadan ini mengeluarkan apa yang mereka mampu untuk mereka lakukan untuk agamanya. Sehingga ketika mereka harus, kalau mengetahui istimewanya Ramadan, mereka korbankan semuanya. Mereka bertanding dengan nyawa mereka. Peperangan demi peperangan itu marah kalau sudah tiba bulan Ramadan.
jihad, al-futuhat al-islamiyah, silahkan perhatikan. Buka sejarah. Betapa banyaknya peperangan atau kemenangan yang dialami oleh kaum muslimin, didapatkan oleh kaum muslimin, terjadi di bulan Ramadan. Seakan-akan tenaga mereka itu berlipat-lipat di bulan Ramadan. Bertambah hari, bertambah. Bahkan ketika semakin mendekati penghujung bulan Ramadan. Sedemikian murah. Sedemikian murah mereka menjual harta, tenaga, bahkan darah mereka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wajar apabila diriwayatkan dari sebuah perkataan, kiranya ditanyakan kepada penduduk kuburan, jika ditanyakan kepada mereka, apa yang mereka harapkan jika diberi kesempatan untuk hidup, maka jawabannya adalah mereka minta dihidupkan di bulan Ramadan walaupun satu hari. Perhatikan, walaupun satu hari. Ini mengingatkan demikian istimewanya Ramadan untuk mereka. Nikmat yang benar-benar kenikmatan. Rekan-rekan semuanya, rahimahullah wa iyyakum. Orang yang bisa mengukur kenikmatan inilah yang akan bisa menjaga. Jangankan tentang ragam amaliyah dan puasa khususnya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, satu amaliyah tidak terbandingkan keistimewaannya. Lalu bagaimana dengan apa yang Allah persiapkan untuk bulan Ramadan? Yang bagi orang yang berpuasa dan melakukan beragam ketaatan, Allah jadikan wa ana ajzi bih. Aku yang akan memberikan balasan. Tidak ada takarannya. Allah yang maha mengetahuinya. Kalau di bulan Ramadan, Allah kabarkan takaran. Dan itu menunjukkan keistimewaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaat al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat daripada salat fajar, yaitu salat sebelum 2 rakaat sebelum salat subuh, katakan qabliyah. 2 rakaat yang tidak lebih daripada 5 menit mungkin kita tunaikan, itu nilainya, harganya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Kadang-kala Allah memberikan ukuran seperti ini untuk memotivasi. Silakan lihat semua bentuk kemewahan, kendaraan, emas, perak, gedung yang mewah, pesawat yang canggih. Dikumpulkan semuanya. Kalah dengan 5 menit. Dari waktu yang kita sisihkan untuk kita meletakkan dai kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di luar bulan Ramadan. Perhatikan semuanya. Ini di luar bulan Ramadan. Bagaimana dengan bulan Ramadan? Maka untuk kita mengukur kenikmatan ini, Allah sudah memberikan sebuah peringatan kepada kita. Dari hadis qudsi, wa ana ajzi bih. Aku yang akan memberikan balasannya, tidak ada yang bisa mengetahui balasannya. Bagaimana takarannya? Karena saking istimewanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajar apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada ada orang yang bertanya, kabarkan kepadaku, wasiatkan kepadaku perihal amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban Nabi? Alaika bis-shaum fa innahu la mithla lah. Berpuasalah kamu. Sungguh tidak ada yang sebanding, sepadan, seimbang dengan puasa. Apalagi di bulan Ramadan. Subhanallah. Dan apabila kita melihat kenikmatan Allah ini seangsur, pelan, dan pasti, semakin berkurang jatah waktu yang Allah berikan. Setelah dari bulan Ramadan, telah kita tahu. Dan kita tidak tahu apakah kita sanggup untuk melengkapi, apakah Allah akan beri waktu untuk kita melengkapi
daripada kisah bulan Ramadan ini. Nabi melatih untuk kita merasakan keistimewaan, kenikmatan itu. Sehingga benar-benar harus kita jaga kesempurnaan daripada amaliyah tatkala kita diberi kesempatan. Diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala kita sholatlah sebagaimana orang yang akan berpisah dengan dunia. Perpisahan. Sholat yang terakhir. Jadi kita tidak tahu jika sholat asar ini mungkin sholat terakhir begitu. Ini sholat. Maka demikian pula Ramadan. Berjalan dan demikian cepatnya. Tapi kiranya subhanallah masih dan masih kita menyadari diri kita yang lemah ini, azam kita yang lemah, tekad kita yang lemah, belumlah mampu untuk memaksimalkan dari momentum ini untuk kita mendapatkan kemanfaatan yang berlebih dan berlebih. Lemah untuk ayat-ayat kita baca menyelesaikan satu hari 1 atau 2 juz ada kalanya. Dalam keadaan ini adalah syahrul Quran. Tilawah demikian tinggi keistimewaannya. Apalagi penggiat amalan untuk bulan Ramadan secara umum. Kira masih lemah. Salat yang kita tunaikan di bulan Ramadan. Seiring dengan waktu, apakah bertambah baik dan bertambah baik? Sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan, ada sedikitkah bertambah keistimewaannya? Pernahkah kita menutup mata kita untuk kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kesempatan bahkan untuk kita melakukan apa dikatakan membuat sesuatu yang rahasia antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang rahasia antara kita dengan Allah. Orang yang memiliki amalan yang rahasia antara dia dengan Allah, apalagi di bulan Ramadan ini tentunya, ini akan menjaga kita daripada keburukan-keburukan, bahkan akan menjaga daripada akhir kehidupan yang buruk. Oleh sebab itu, momentum yang besar ini sangat-sangat dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengerahkan semua cara. Bahkan perhatikan bagaimana di dalam hadis dikabarkan kaifiyah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikmati hari per hari daripada bulan Ramadan, apalagi ketika sudah memasuki penggalan yang terakhir daripada bulan Ramadan. Contohnya, kalau kita bertanya bagaimana kesungguh-sungguhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di semua bentuk kebaikan, sholatnya, sedekahnya, puas, semua bentuk ragam kebaikan di bulan Ramadan, maka Rasulullah melakukannya dengan penuh sungguh-sungguh. Bahkan ketika berjihad, memaksimalkan bagaimana berjihad, seakan-akan mereka tidak mengenal kata lelah, seakan-akan mereka tidak mengenal kata tidur di bulan Ramadan. Nabi bersabda, atau disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat bersungguh-sungguh apabila telah memasuki 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Dan kesungguh-sungguhan itu, subhanallah, melebihi daripada waktu yang lainnya. Coba secara umum kita bisa mengambil faedah yang sangat-sangat istimewa. Seiring dengan bertambahnya atau berkurangnya bulan Ramadan, seiring dengan semakin berkurangnya bulan Ramadan, semakin bertambah semangat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah ketika seorang melakukan balapan kuda, ketika dia memacu kudanya, ketika semakin mendekati finish, ketika semakin mendekati penghujung, orang itu semakin memacu kudanya untuk lari kencang dan kencang.
Kalau orang berbalap kuda, itu seakan cambuk tidak berhenti untuk dia pukulkan ke kudanya ketika sudah akan mendekati finish atau penghujung. Itulah gambaran yang digambarkan oleh para salaf. Bagaimana seharusnya menghadapi hari-hari yang semakin berkurang di bulan Ramadan. Apalagi 10 hari terakhir. Dikatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-lail wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala sudah memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, apa yang dilakukan? Ahya al-lail. Beliau hidupkan malam-malam. Ahya, benar-benar dihidupkan. Kata-kata ahya. Coba renungi bagi kita. Menghidupkan malam hari. Tidak mengenal lelap untuk tidur di malam hari. Hidup. Dihidupkan. Dan bukti bagaimana beliau bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam-malam hari di 10 hari terakhir. Keluarganya yang tertidur pun dibangunkan. Wa ayqadha ahlah. Dibangunkan keluarganya. Wa jadda. Dan bagaimana beliau menyingsingkan lengannya bersungguh-sungguh. Wa syaddal mi'zar. Dan mengencangkan. Kalau dalam bahasa umum katanya mengencangkan ikat pinggangnya. Mengencangkan kainnya. Al-mi'zar. Walaupun sebenarnya makna daripada syaddal mi'zar itu kata para ulama yaitu menjauhi istrinya, yaitu di hari-hari atau di malam-malam 10 hari yang terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menggauli istrinya karena ingin memanfaatkan waktu hidup malam-malam yang ada dengan bertahajud, dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan untuk memaksimalkan 10 hari yang terakhir sebagaimana kita mengenal disyariatkannya untuk kita i'tikaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga Allah wafatkan. Inilah subhanallah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana ini menjadi lembaran sejarah kehidupan yang diperjuangkan oleh para salaf untuk diikuti. Ini merupakan bulan untuk kita mencari perubahan dalam kehidupan. Momentum untuk kita berubah yang lebih baik. Tapi lagi kita mengingat, di malam itu ada malam yang dikatakan di 10 hari terakhir. Ada satu malam yang Allah persiapkan sebagai malam Lailatul Qadar. Malam yang kiranya seseorang Allah haramkan darinya, sungguh telah Allah haramkan dari kebaikan. Malam yang sangat istimewa. Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik. Bukan seperti 1000 bulan. Tapi Allah katakan khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini keistimewaan satu malam yang Allah persiapkan. Ya di sana kita berupaya untuk menengadahkan tangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita untuk kehidupan yang akan datang, waktu-waktu yang akan datang lebih baik dan lebih baik lagi menjadi hamba-Nya. Menjadi hamba yang menyadari bahwa ibadah itu hakikatnya bagian daripada sibghah, bagian daripada celupan warna Allah. Sehingga harus ada warna kehidupan yang kita persiapkan. Dalam arti yang harus ada dalam diri kita perubahan yang lebih baik. Warna yang lebih baik sebagai hamba Allah. Masyaallah ikhwah wal akhwat. Oleh sebab itu, untuk menyambut
hari-hari yang tersisa, agar kita memiliki kemampuan yang lebih. Kita sadar bahwa kemampuan kita lemah. Belenggu seakan demikian kuat. Azam kita ini demikian tipis. Tapi tidak berputus asa. Untuk bagaimana kita mengurangi dan melepas daripada belenggu-belenggu yang demikian kuat dari hawa nafsu kita. Dan mengingat atau dengan semakin memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan kita semakin memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dengan kita bertaubat kepada Allah dan beristighfar, Allah memudahkan bagi kita jalan-jalan kebaikan. Karena memang sungguh hanyalah Allah yang memudahkan dan yang membelenggu, yang menghalangi. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Ketika Allah memudahkan, maka tidak ada yang bisa memberikan kesulitan. Tapi ketika Allah yang memberikan kesulitan, Allah tidak menginginkan kebaikan darinya, maka sekecil apapun dari kebaikan tidak akan mampu untuk kita melangkah. Masih tersisa bulan Ramadan di hadapan kita. Semoga Allah panjangkan usia kita. Allah kuatkan azam yang ada pada diri kita, sehingga kita mampu menikmati sisa bulan Ramadan dengan lebih baik lagi. Ma'asyallah ikhwal akhwat, kiranya hanya ini yang bisa kita sampaikan, sangat ringkas tentunya. Perihal bagaimana kita mensikapi kenikmatan Allah atau nikmat Allah, karunia Allah yang demikian istimewa ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, yang memberikan taufik untuk mampu kita siam, menyempurnakan puasa, menyempurnakan salat, dan mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang semakin banyak dan berkualitas. Aku lupa lihat, kiranya hanya ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemanfaatan dan kebaikan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz atas nasihat. Masya Allah, ini tentu menjadi semangat kami untuk mengarungi setengah, ya lebih dari setengah di penghujung Ramadan 1443 Hijriah kali ini. Insya Allah, Ustaz, banyak sekali faedah-faedah yang Ana catat, Ustaz, dari yang pertama kali tadi doa-doa ya terkait dengan meminta petunjuk dan meminta tambahan ilmu dan lain-lainnya, Masya Allah, yang tentu semuanya harus ya, apabila ada ilmu kemudian tidak diterapkan sayang sekali gitu Ustaz ya. Dan ini menjadi bekal nanti insya Allah kita di penghujung Ramadan. Dan setelah ini ya Ustaz, sebelum lanjut ke pertanyaan atau tanya jawab Ustaz, ini kami akan tayangkan video profil KBTK Islam An-Nas, di mana pada sore hari ini menjadi sponsor utama nih Ustaz, penyelenggaraan dalam rangkaian Ramadan penuh makna bersama Sekolah Islam An-Nas. Ya, silakan disaksikan dan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat.
Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Alhamdulillah, setelah kita saksikan bersama Masya profil dari KBTK Islam Anmas, insya Allah ini ada murotal ya disampaikan oleh tentunya siswa dari KBTK Islam Anmas. Dan Alhamdulillah Ustaz masih membuka pendaftaran ya bagi ayah bunda atau bapak ibu sekalian jika ingin mendaftarkan putra putrinya, silakan masih dibuka pendaftaran untuk KBTK Islam Anmas dan juga di unit-unit lainnya bisa menghubungi 081 2345 1521. Baik, Ustaz, nampaknya sudah banyak pertanyaan masuk nih Ustaz. Saya bacakan Ustaz satu persatu, tapi mohon maaf ini suara agak sedikit berisik karena alhamdulillah hujan turun ya, Allahumma shayyiban nafi'an barusan ini, dan anak posisi lagi di luar rumah di teras gitu Ustaz. Jadi mungkin agak sedikit terganggu suaranya. Baik. Untuk pertanyaan pertama dari Ibu Firrial ya, Said Al-Amri ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sebaiknya jadwal tidur dan kadar jam tidur seorang muslimah di Ramadan, terlebih di 10 malam terakhir Ustaz, mengingat ada juga kewajiban mengurus rumah dan anak, tapi kami tidak ingin luput dari kebaikan yang banyak dengan kurang dalam membaca Quran, zikir, dan berdoa di waktu-waktu tersebut. Jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz. Ya. Barakallahu fiik. Subhanallah. Ba'da salatu wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, pintu-pintu kebaikan benar-benar terbuka di bulan Ramadan. Bahkan bagaimana Allah memotivasi kita untuk bersemangat beramal. Bagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah buka pintu-pintu surga. Tidak ada satupun yang tertutup. Dan Allah tutup semua pintu-pintu neraka. Dan pasti tentunya tidak ada satupun yang terbuka. Bahkan syaitan, sebagian para ulama memberikan makna, yaitu para dedengkot syaitan, para pusat, Allah belenggu. Ini mengingatkan bahwa memang Ramadan adalah momen yang sangat istimewa. Allah menyeru kepada hambanya untuk melakukan, untuk mendekat dan melakukan kepada semua bentuk kebaikan. Kemudian, bagi para ibu-ibu tentunya, coba perhatikan
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita bacakan, yaitu apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memasuki 10 hari yang terakhir, ahyal laila, bagaimana seorang lelaki itu berupaya untuk menghidupkan malam. Perhatikan penggalan berikutnya, wa aiqadha ahlah, dan dibangunkan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya. Tentunya di sini ada makna yang penting yang harus kita perhatikan, bahwa memang keterkaitan kita, khususnya para wanita, dalam beraktivitas, dalam keseharian tentunya, itu memang subhanallah, ada hal-hal yang memang didominasi oleh para wanita atau ibu rumah tangga, seperti memasak, kemudian memperhatikan anak-anak kecilnya ketika memiliki anak-anak yang masih kecil, umpamanya, yang lebih banyak berinteraksi adalah ibu. Hal ini juga tentunya pernah kita sampaikan, bagaimana para salaf mengingatkan bahwa peranan ibu demikian istimewa dalam dunia tarbiyah, karena mereka lebih banyak berinteraksi terhadap anak-anaknya. Maka wajar tentunya dari sisi kuantitas, mungkin kiranya atau ada kalanya tidak bisa menyamai dari apa yang harus dilakukan oleh seorang lelaki. Apalagi ada ibadah-ibadah yang memang sangat spesifik, yang hanya dilakukan oleh lelaki. Seperti jihad, umpamanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kewajiban untuk salat ke masjid, yang hal ini tentunya tidak Allah wajibkan bagi para wanita. Dan ini subhanallah juga mengisyaratkan Allah itu Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Syariat Allah sedemikian sesuai dengan fitrah para hambanya. Keterkaitan dari amaliyah yang telah Allah tentukan, subhanallah, sangat sesuai dengan keadaan para hambanya. Yang Allah tentukan untuk para wanita, sangat sesuai untuk para wanita. Maka wajar apabila seorang wanita juga tentunya harus mengambil waktu untuk istirahat. Wajar, atau sebagian para wanita, mereka tersibuk dengan beberapa urusan yang kiranya sebagian lelaki mungkin tidak melakukannya. Yaitu memasak, kemudian menjaga anak-anak, dan yang lain. Oleh sebab itu, jadi sesuatu yang juga harus kita ingat, agar aktivitas kita ini tidak tersia-siakan demikian saja. Untuk kita harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan ketika kita memang harus, di saat kita memang harus melakukan aktivitas yang di luar apa yang mungkin kita maknai tilawatul Quran, kemudian menunaikan sholat malam yang lebih panjang, maka selain daripada aktivitas itu harus kita maknai sebagai bentuk untuk kita melakukan khidmah kita, menyempurnakan tanggung jawab kita sebagai seorang ibu rumah tangga. Kesibukan yang ada pada mereka ketika memang pada batas kewajaran itu bernilai ibadah si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan perasaan yang seperti ini pernah disampaikan oleh para sahabiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan ada kecemburuan pada mereka, yang mana para lelaki bisa melakukan ini dan itu, adapun kaum wanita harus di rumah mereka, sibuk sebagai seorang ibu rumah tangga. Nabi pun menjawab dengan jawaban yang mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan ketika mereka menyadari bahwa itu adalah bentuk tanggung jawab, bentuk bagaimana menyempurnakan diri sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik,
Dan itu tentunya menjadi sesuatu yang bukan sia-sia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha." Ketika seorang wanita menunaikan salat 5 waktu. Di saat seorang wanita berpuasa pada bulan Ramadan, perhatikan Nabi menyebut perkara-perkara yang wajib. Menyebutkan perkara-perkara yang wajib. Kemudian kata, wa ta'at zawjah, dan dia taat kepada suaminya. Subhanallah, ini bukan hal yang sepele dan mudah. Apalagi di bulan Ramadan, ketika seorang istri ingin membuktikan bahwa dia adalah istri yang semakin baik di bulan Ramadan, maka subhanallah, ini tentu lebih istimewa. Maka apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijanjikan kepadanya kelak untuk memasuki pintu surga Allah Subhanahu Wa Taala dari arah yang dia kehendaki. Subhanallah. Coba perhatikan, di sini Nabi menyebutkan perkara yang wajib. Ada kalanya keluhan itu tidak dirasakan oleh sekedar bahkan para salaf. Itu para salafiyat, para wanita-wanita salaf. Ada kalanya mereka juga mengeluhkan berkurangnya kiranya waktu tahajud mereka, berkurangnya waktu untuk mereka membaca Al-Quran. Ternyata dijawab, itu adalah sebuah kewajaran. Ketika berkurangnya adalah dalam perkara untuk bagaimana dia memberikan yang terbaik sebagai sosok ibu rumah tangga yang baik. Kalau berkurangnya karena keluyuran ke mal-mal yang ada, berkurang waktunya karena dia hanya sibuk merumpi dengan para ibu-ibu atau dengan kawan-kawannya. Kalau berkurangnya hanya dia sibuk dengan gadget yang ada, sibuk hanya mengurusi makanan apa yang lezat, sehingga hanya menonton dan menonton acara masak-memasak. Walaupun mungkin juga dia tidak memasak apa yang dia tonton. Kalau yang mengurangi dari sesuatu yang tidak bermakna tentunya, itu lain. Tapi ketika terkurangi dari apa yang mungkin kita harapkan kita bisa melakukan, sebagaimana apa yang bisa dilakukan oleh lelaki, maka insya Allah ketika hati yang bersih, ketika seorang hamba atau dia ada seorang hamba yang senantiasa menjaga tauhidnya, menjaga keikhlasannya, maka insya Allah aktivitas yang dia tekuni pun akan bermakna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Oleh sebab itu, mengatur waktu di bulan Ramadan itu ada kembali kepada kita bagaimana memaknai momentum yang samsat ini. Kiranya yang akan mengurangi jatah waktu dari acara-acara yang tidak kita perlukan, kurang di bulan Ramadan. Lebih banyak fokus di rumah, sehingga kita lebih banyak untuk tilawatul Quran, lebih banyak dan lebih bisa untuk menjaga waktu setelah kita juga lebih bisa melakukan aktivitas apa yang kita perlukan, menyiapkan hidangan, subhanallah, untuk berbuka bukanlah perkara yang sia-sia. Kita memang tidak melakukan sesuatu yang melampaui batas. Untuk dia membahagiakan keluarganya, membahagiakan suaminya, membahagiakan anak-anaknya. Bukan perkara yang sia-sia. Apalagi sembari dia bekerja, dia membaca zikir. Atau kiranya dia menghafal ayat-ayat Al-Quran, dia baca secara berulang, tidak mengapa. Dia membaca surat Tabarak atau juz 29 umpamanya, dia ulangi terus sembari dia beraktivitas. Tidak mengapa. Oleh sebab itu, mengatur waktu, jawabannya adalah kembali bagaimana kita memaknai momentum yang istimewa ini. Dengan tentunya kita menjaga apa yang ada dan mengurangi intensitas kesibukan yang tidak penting tentunya, apalagi yang bersifat di luar rumah kita. Di luar rumah kita, khususnya para ibu-ibu. Mungkin ada kalanya mungkin berbelanja dalam sepekan 2-3 kali, kurang. Cukupkan dia berbelanja sekali sehingga tidak keluar. Terjaga waktunya.
terjaga waktunya. Demikian mungkin bagian daripada jawaban, dan hakikatnya kesemuanya dikembalikan kepada kita dalam bagaimana memaknai momentum yang istimewa ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan Ustaz. Masya Allah, ya ini menjadi semangat lagi nih Ustaz, ya kan? Nah, ini ada dua pertanyaan lagi nih Ustaz, kalaupun dirangkum pertanyaannya, mungkin akan sampaikan ya, agar menjawab kedua pertanyaan tersebut. Nah, terkait dengan amalan di bulan Ramadan di penghujung ya, akhir Ramadan tentang Lailatul Qadar. Apakah perlu nih Ustaz kita melihat tanda-tanda malam Lailatul Qadar, atau kita beribadah saja di 10 malam terakhir Ramadan? Kemudian apakah boleh kita merutinkan hanya dengan baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini tentu di akhir Ramadan ya untuk yang seperti ini, dan sudah terjawab sebenarnya dari penjelasan kita tadi. Nah, kemudian ada pertanyaan satu lagi Ustaz terkait dengan bagaimana menanamkan rasa semangat kepada anak usia dini agar semakin menambah amalan kebaikan dan semangat beribadah di 10 hari terakhir Ramadan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, dari dua pertanyaan ini bisa dirangkum dan jadi penjelasan dari Ustaz. Silakan. Baik. Subhanallah. Rekan-rekan semuanya, ma'asyiral ikhwan wal akhwat, yang pasti itu pasti. Apalagi Allah yang memastikan. Malam Lailatul Qadar itu pasti adanya. Tidak akan tidak ada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Bahkan Allah sifati bagaimana turunnya Al-Qur'an di malam yang istimewa ini. Dan kemudian juga Allah sifati keutamaannya. Bahkan Allah namakan satu surah, yaitu surah Al-Qadr. Ini mengisyarat atau menunjukkan bahwa memang malam Lailatul Qadar. Apakah kita mencari tanda-tandanya ataukah kita tidak mencari tanda-tandanya, itu sebenarnya sudah pasti. Yang wajib bagi kita adalah menghidupi atau menjaga malam-malam yang ada di 10 hari terakhir dengan semua ragam kebaikan. Karena sesuatu yang pasti ini ada yang unik, yang sangat unik, yaitu tidak Allah kabarkan di mana posisinya. Dan seorang tidak bisa memastikan. Pada kalanya bahkan orang yang sibuk dengan mencari tanda-tanda malam, yang memang disebutkan sebagian tanda-tanda oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata di antara kita pun khilaf. Umpamanya ketika disebutkan sebagian tanda, contohnya bagaimana ufuk timur itu semburat cahayanya seakan-akan memudar, bisa terlihat bola matahari, seakan-akan samar, dalam arti tidak berat mata untuk melihat. Itu buat si fulan, oh kalau menurut saya itu tanggal 21. Ada yang lain, oh kalau menurut saya tanggal 23 itu lebih enak dilihat. Ada yang bilang, oh itu malam tanggal 25. Sampai kadang-kala mereka bertanding dengan foto fajar yang mereka tangkap dengan HP mereka, kemudian mereka saling mengirim. Kalau menurut saya, coba lihat. Subhanallah. Yang lebih utama, jangan menyibukkan dengan perkara seperti ini, tapi sibukkan malam-malam yang ada dengan kebaikan. Dan tidak sia-sia. Semua amalan kebaikan yang kita lakukan, itu istimewa di malam-malam bulan Ramadan. Hanya bertambah istimewa di malam yang memang dikatakan itu adalah malam Lailatul Qadar. Hikmahnya tentunya ketika Allah pastikan dan Allah kabarkan bahwa malam Lailatul Qadar adalah di tanggal ini, umpamanya tidak ada pada waktu yang lainnya, mungkin kita akan lemah beramal di selain daripada malam yang telah Allah tetapkan. Mungkin tidak akan lemah. Hasrat kita beribadah, hasrat kita untuk beristihad, itu akan berkurang. Kalau kepastian itu dikabarkan kepada kita. Yaitu kepastian akan waktu tertentu. Nabi saja subhanallah hanya mengabarkan kepada kita tanda-tanda. Dan tanda-tanda yang ada pun sebenarnya kami sampaikan tadi. Bagaimana di antara kita pun ikhtilaf. Nyata di hadapan mata kita pun bisa berbeda pendapat melihat matahari yang ada. Oleh sebab yang terpenting, sebagai penutup jawaban, bahwa yang paling utama adalah sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan dalam sabdanya, wa ahyal lail. Nabi menghidupkan malam-malam
10 hari yang terakhir. Tanpa terkecuali. Ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kita menanamkan semangat untuk anak-anak kita di bulan Ramadan ini? Maka barang tentu kesemua yang diawali dari orang tua yang juga menjadikan bulan Ramadan ini momentum yang istimewa untuk sebuah perubahan dalam semua bentuk kebaikan. Bagaimana di bulan Ramadan ini seorang ayah, seorang ibu lebih menampakkan kasih sayangnya terhadap anaknya. Dia menyayangi di luar bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan bagaimana dia bertambah untuk menyayangi anaknya. Dia memotivasi anaknya untuk beribadah di luar bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan bertambah caranya bagaimana agar anak ini bersemangat. Semangat dalam melakukan kebaikan, tidak mengapa mungkin diberikan kepada dia hadiah, diberikan janji kebaikan kepada anak-anak, tidak ada salahnya. Karena memberikan hadiah itu akan menjadikan anak semakin cinta kepada orang tuanya. Kalau kepada atau di antara orang lain, Nabi menyatakan tahadu ta'abu fi ma bainakum, hendaknya kalian saling memberikan hadiah. Karena sungguh memberikan hadiah itu akan menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Maka para ulama mengambil istinbat. Demikian pula yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Seorang suami memberikan surprise kepada istrinya. Tidak ada salah seorang istri juga memberikan surprise kepada suaminya. Memberikan surprise kepada anak-anaknya. Ini akan bertambah kehangatan. Apalagi di bulan Ramadan. Ali bin Asim al-Wasiti rahimahullah ta'ala itu memberikan contoh. Kalau umpamanya sudah memasuki momen yang contohnya di bulan Ramadan ini, dia berikan uang kepada anaknya, kemudian katakan, lakukan. Kalau dalam bahasa kita, umpamanya, ada 10.000. Nih, ayah punya 50.000. Kamu sekarang bagikan 10.000 ini untuk kawan-kawan. Ini yang dilakukan oleh para ulama, memberikan bagaimana rasa cinta untuk bersedekah. Para sahabat itu memberikan harta yang tentunya sesuai dengan kewajaran daripada usia anak untuk bagaimana diajarkan kepada mereka itu berbagi. Kemudian juga tidak ada salahnya seorang anak atau seorang ayah atau seorang ibu umpamanya memberikan kata-kata yang lebih baik lagi yang memotivasi. Umpamanya anak kita sudah punya HP, kita kejutkan umpamanya dengan tulisan atau tulisan WA umpamanya kepada anak kita, wahai anakku demikian kan kadang-kadang di masa kita anak sekarang masya Allah kecil juga sudah punya HP. Kirimkan hal yang baik untuk anak-anak kita. Masya Allah. Ada seorang salaf Imam Al-Mu'tamir rawi hadis tentunya thiqah Mu'tamir bin Sulaiman, kata beliau ayahku atau bapakku ini biasa mengirimkan surat untukku yang berisi tulisan-tulisan yang membakar semangat. Subhanallah. Yang membakar semangat. Yaitu ayahnya itu biasa mengirimkan tulisan kata-kata mutiara untuk anaknya. Masya Allah. Jadi tidak mengapa untuk motivasi anak kita kejutkan semuanya. Coba nak buka WA-nya. Atau kita kirimkan sesuatu yang baik. Atau kita bersama dengan anak-anak, kita membuat kata-kata mutiara yang kita tempelkan di rumah. Kita ajak bareng, kita coba menggambar atau menuliskan kata mutiara. Kemudian kita tempelkan di ruang tamu atau di kamar mereka, sehingga anak pun semangat. Dan banyak cara tentunya. Yang lebih utama tentunya adalah bagaimana bagi seorang ayah, bagi seorang bunda menjadi kedua yang terbaik. Dengan penuh kasih sayang kepada anaknya dia arahkan. Apalagi di masa kita, subhanallah, perkara-perkara yang akan menjauhkan anak kita, melenakan anak kita dari perkara-perkara yang melalaikan itu jauh lebih banyak. Memang harus ekstra dalam berjuang untuk mendidik putra-putrinya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wasiatnya kepada kita untuk kita menjaga diri kita dan keluarga kita, ini kita jadikan sebagai penyemangat bagi kita bahwa saya ingin membawa anak-anak saya dalam kebaikan di dunia dan di akhirat.
Allah berfirman Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadikan ini motivasi bagi ayah dan bunda bahwa kita berkewajiban memang untuk menjaga diri kita yang paling utama dan pertama, kemudian tentunya anak-anak kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini dan juga merupakan jawaban yang mohon maaf mungkin sangat ringkas, tapi semoga ada manfaatnya bagi saya pribadi tentunya dan juga untuk kawan-kawan semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir Ramadan ini menjadi akhir yang terindah di perjalanan waktu kita dalam menikmati hidangan Allah, itu hidangan bulan Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan kami kembalikan kepada Pak Imam Ansari. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallahu wa jazakumullahu khairan Ustaz atas penyampaian yang telah paparkan dari jam 4.15 tadi hingga saat ini. Dan alhamdulillah Ustaz, kita sudah ada di penghujung acara. Tentunya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dan setiap kita memiliki catatan-catatan atas kajian sore hari ini. Dan mari kita jadikan diri kita dan keluarga kita bersemangat dalam beribadah, khususnya di penghujung bulan Ramadan ini, dan bisa meraih kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustaz Ali Basuki kami sampaikan kembali lagi sekali lagi, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan atas kesempatan yang telah antum tuangkan untuk mengisi kegiatan di kegiatan kita Ramadan penuh hikmah bersama Sekolah Islam An-Nas. Dan sebagai informasi, insya Allah esok hari kami akan tetap mengadakan kegiatan, yaitu di hari Selasa 17 Ramadan 1443 Hijriyah akan diadakan dialog interaktif mengenai kisah para penghafal Al-Quran. Dan insya Allah akan dilaksanakan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih dalam rangka serial kajian Ramadan 1443 Hijriyah yang penuh makna bersama Sekolah Islam An-Nas. Marilah kita tutup kegiatan sore pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Imam Ansori dan Ustaz Ali Basuki hafizahullahu taala serta segenap panitia yang bertugas pada hari ini mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.